Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali ya di mata pelajaran OTK Kepegawaian kelas 12. Anak-anak, untuk materi pagi hari ini yaitu tentang kesejahteraan pegawai. Lanjutan dari materi yang kemarin. Ibu harap ya pada pagi hari ini kita senantiasa ucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi walaupun secara virtual. Anak kali ini tidak ada wajahnya Benik ya, tapi cukup suara karena agak kurang sehat ya. Mohon doanya agar kita senantiasa sehat selalu ya. Amin amin wa amin. Nah ini ya materinya adalah KD 313.15 kesejahteraan pegawai. Nah ini ya kemarin kan sudah sampai dengan pengertian dan program kesejahteraan ya. Nah, kesejahteraan pegawai itu apa? Atau karyawan, ya ini balas jasa atau pelengkap material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan oleh perusahaan. Tujuannya tidaklah dalam mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar dapat bekerja dengan baik atau semangat ya. Ini ada material dan non-material, artinya baik secara fisik maupun non fisik ya, jadi real atau tidak real lah, puasan. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah ini meningkatkan kesetiaan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Kenapa? Karena sangat diperhatikan oleh perusahaan ya. Jadi supaya pegawai itu kerasan bahasa Jawanya ya, maka harus diberikan kesejahteraan. Kemudian memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan karyawan beserta keluarganya ya, ini anak-anak ya, kurang G-nya ya. Kemudian memberikan semangat atau dorongan gairah kerja agar disiplin dan produktif dari karyawan itu sendiri. Menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan, artinya apa? Banyak memperkecil ya, atau bisa meminimalisir agar karyawan itu tidak selalu bolos ya, kemudian izin-izin, ya, makanya adanya kesejahteraan itu. Kemudian menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik dan nyaman. Ya, siapa yang nggak mau kerja yang nyaman atau enjoy ya, kalau di tempat kerjanya banyak harus ada kesejahteraan ya, baik sarpras maupun yang lainnya. Kemudian membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Jadi dia betah bekerja di perusahaan yang memang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kemudian memelihara kesehatan ya, ada apa? Poliklinik ya, atau asuransi BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan, nanti ada juga ya. Kemudian mengefektifkan pengadaan karyawan ya. Kalau merekrut karyawan itu bagaimana? Apakah harus over atau semampunya atau seefisien mungkin ya. Kemudian membantu pelaksanaan program pemerintah dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Jadi SDM-nya memang yang handal, maju ya. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan ya. Tujuannya apa? Makanya cari pekerja yang benar-benar berkualitas. Meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya, karena adanya kesejahteraan maka akan merasa bangga dan bahagia. Kemudian program kesejahteraan karyawan ya, ini ya seperti ini ya, artinya apa? Balas jasa ya, pelengkap tadi sudah ya, termasuk material dan non material. Nah, tujuannya apa ya tadi ya, hampir sama ya. Kemudian tujuan pemberian kesejahteraan ini tadi hampir sama juga ya. Selanjutnya pentingnya ya, yang sangat penting itu apa ini? Mempertahankan ya, tidak mudah loh anak-anak ya. Seperti kalau kalian mempertahankan cintanya padanya, padamu padanya itu ya. Nah ini harus apa? Harus yang berqualified atau berkualifikasi. Makanya diberikan kompensasi. Kalau ada karyawan sudah setia, kompensasinya apa? Imbal baliknya apa? Nah, makanya diberikan kesejahteraan yang baik. Nah, kemudian kesejahteraan ini diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Misalnya apa? Liburan ya, kemudian adanya asuransi keluarga ya, untuk kesehatan, dan masih banyak lagi ya. Kemudian program kesejahteraan karyawan harus disusun berdasarkan peraturan legal, berarti resmi ya, berdasarkan keadilan dan kelayakan serta berpedoman pada kemampuan perusahaan. Tidak bisa kita nutut semaunya, tapi kalau kerjaan perusahaan baik, mampu,
tapi tidak memberikan kesejahteraan, baru kita boleh menuntut ya. Selanjutnya, jenis kesejahteraan karyawan. Nah, ini banyak ya, mulai adanya puskesmas atau adanya dokter kalau ada karyawan sakit, adanya antar jemput karyawan bagi yang rumahnya jauh yang tidak punya kendaraan ya, khususnya ibu-ibu, adanya bantuan hukum kalau karyawan itu sedang mengalami masalah dari bidang hukum ya, adanya penasihat keuangan yang berkaitan dengan salary atau gaji seorang karyawan. Kemudian ada asuransi, ya ini ada asuransi jiwa, ada asuransi tenaga kerja atau asuransi kesehatan. Adanya kemudahan untuk memberi pengajuan kredit rumah, artinya rumah sangat sederhana sekali ya. Nah, dicicil misalnya. Karena apa? Pegawai itu perlu mendapatkan hak sebagai seorang pekerja. Makanya adanya jam sostek ya atau astek, kemudian jaminan sosial tenaga kerja, ya, kemudian premi jam sosteknya berapa, kemudian jaminannya kalau untuk ada kerjaan di proyek ada harian atau tukang ya, itu bagaimana, kemudian di luar jam kerja atau misalnya lembur itu bagaimana, itu merupakan hak dari pekerja. Itu termasuk apa? Kesejahteraan pegawai yang diberikan oleh perusahaan. Nah ini ya, hanya ini ada juga kita harus ingat karena kita sebagai seorang muslim, maka gaji itu kalau bisa diberikan sebelum keringat pegawai itu kering ya. Nah, ini. Oke, sekarang apa tadi gaji? Nah, ya ini gaji adalah suatu pembayaran periodik, artinya apa? Berkala ya, bisa mingguan, harian, bulanan, atau tahunan. Nah, kalau tahunan kebacut ya anak-anak ya, nggak masak nanti yang di rumah. Nah ini dari seorang majikan atau pimpinan perusahaan kepada karyawan. Ya, tentu saja ini harus berkaitan dengan kompensasi yang sudah disepakati bersama ya, secara kelompok ataupun individu. Kemudian peranan gaji dibagi menjadi dua. Bagi pemberi kerja, gaji itu adalah apa? Untuk menghitung ya biaya produksi dan komponen untuk menentukan harga pokok ya di pabrik ya. Sedangkan bagi penerima kerja, gaji merupakan penghasilan yang didapat karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain juga untuk memotivasi karyawan itu. Makanya kok bisa gaji itu UMR. Ya, nih adanya BPJS ketenaga kerjaan. Ini kalau ada seperti ini, insya Allah kesejahteraan pekerja itu bisa didapatkan. Makanya dari Surabaya anak-anak ya, di Karimun Jawa. Nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian akan mendapatkan kartu seperti ini. Kalau siswa Bu ada ya, saat PSG kalian juga harus punya seperti ini. Murah tuh ya preminya. Kemudian jam sostek ya, ketenaga kerjaan lah ini ya. Nah ini, jadi karyawan bisa tersenyum karena apa? Dia bekerja sudah dilindungi oleh asuransi tenaga kerja ya. Demikian tadi anak-anak ya materi untuk pada pagi hari ini. Berharap kalian tetap semangat ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Untuk tugas silakan dibaca ini ya. Nah, kalau kurang jelas silakan WA di Bu ya. Tapi tolong sebutkan nama kelasnya. Lupa ya, bukunya ditulis, tanggal hari materinya apa. Ya anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.